Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Khairil Izmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah suatu penelitian diselesaikan. Oleh karena itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Adapun manfaat penelitian yang akan saya ambil dari judul saya yaitu pengaruh tayangan televisi dan kendali orang tua dalam menonton televisi terhadap perkembangan perilaku anak usia 4-5 tahun di TK Aditya. Adapun manfaat teoritis yang akan saya bahas dalam judul saya ini diantaranya adalah yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu pendidikan anak usia dini mengenai perkembangan perilaku. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh tayangan televisi dan kendali orang tua dalam menonton televisi terhadap perkembangan perilaku anak usia dini. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran pada materi perkembangan perilaku anak usia dini. Yang adapun manfaat praktis dari penelitiannya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi orang tua mengenai pentingnya kendali orang tua dalam mendampingi anak ketika menonton televisi. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pedoman pada guru-guru serta pendidik lainnya untuk mengantisipasi serta agar dapat mengetahui perkembangan perilaku anak usia dini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isfi Nur Silviani akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah subbab di mana peneliti mengemukakan manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian itu. Manfaat penelitian tergantung pada kehendak peneliti, apakah manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis, ataupun penggabungan dari keduanya. Adapun manfaat secara teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang kemungkinan besar peneliti ingin menerapkan metode atau teori baru dan atau ingin mencari teori baru yang jelas bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian ada yang disebut dengan manfaat praktis, yaitu berhubungan langsung dengan terapan temuan penelitian. Manfaat praktis ini misalnya untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian saya. Yang pertama, manfaat teoritis yaitu untuk memperkaya pengetahuan ilmiah dalam bidang anak usia dini, terutama dalam perkembangan nilai agama dan moral, serta metode bercerita. Kemudian manfaat teoritis yang kedua yaitu referensi bagi peneliti lain di masa mendatang yang akan mengkaji hal yang relevan dengan penelitian saya. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat praktis yaitu referensi bagi lembaga pendidikan anak usia dini tempat penelitian dilakukan khususnya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan perkembangan anak usia dini secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, manfaat penelitian itu ada dua ya. Yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu merupakan keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, manfaat praktis, merupakan keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai rumusan masalah, atau merupakan manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan. Nah, untuk manfaat penelitian saya yang dari judul yang kemarin diambil, yaitu untuk manfaat teoritis yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di era Widuri Ashifa yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Yang kedua, memberikan peningkatan kreativitas untuk guru dalam pendidikan anak usia dini, yaitu melalui media pop-up book dalam peningkatan kemampuan berbicara pada anak. Yang ketiga, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan berbicara pada anak usia 4-5 tahun di RA Widuri Ashifa serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Nah, untuk manfaat praktisnya itu ada 4. Yang pertama, bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun melalui media pop-up book. Bagi pendidik dan calon pendidik untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran yang cara mengembangkan kemampuan berbicara khususnya melalui media pop-up book. Untuk anak didik, di mana anak didik itu merupakan subjek penelitian, diharapkan dapat memperbanyak pembendaharaan katanya serta meningkatnya kemampuan berbicara dengan menggunakan media pop-up book. Yang keempat, bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak. Selain itu juga untuk mengembangkan sesuai dengan aspek perkembangan pada anak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfia Nur Afifa. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang manfaat penelitian, karena penelitian ini suatu yang sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan utama ya untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang atau studi. Nah, di sini saya merangkum ada 6. Yang ke-1 itu ada sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan fasilitas pembelajaran. Yang kedua, untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran publik. Yang ketiga, ada sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran. Yang keempat, untuk menentukan, mengukur, dan merebut peluang. Yang kelima, sebagai benih untuk suka membaca, menulis, menganalisis, dan berbagai informasi berharga. Yang keenam itu sebagai latihan untuk berpikir. Itu mungkin manfaat-manfaat penelitian. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Nah, di sini ada pengembangan dari segi teoritis atau yang sering dengar itu akademis. Di sini fokus ke dalam pengembangan keilmuan. Contohnya itu kayak hasil penelitian ini dihadapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu apa gitu kan. Terus yang kedua ada pengembangan segi praktis atau aplikatif. Nah, di sini lebih ke dalam programnya itu sendiri. Jadi ketika peneliti ini diharapkan dapat menggunakan informasi yang masuk bagi peneliti itu sendiri dalam mengambil keputusan terkait rencana kayak gitu. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arum Sintiani, PAUD 7A, NIM 11721000011. Insya Allah sedikit memaparkan kegunaan penelitian.
Nah, pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis penelitian adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis tersebut dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada. Nah, penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Kemudian ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis, atau bisa juga dikatakan bahwa manfaat praktis merupakan bagian manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan. Nah, untuk saya sendiri, manfaat teoritis penelitian yang saya ajukan yaitu untuk hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan langsung dengan metode pembelajaran anak selama daring. Kemudian yang kedua, hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar walau secara daring, sehingga bagi para pendidik bisa meningkatkan peran serta dalam proses pembelajaran untuk lebih memacu siswa untuk tetap semangat, aktif belajar dan berpartisipasi lebih baik. Kemudian yang ketiga, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah pendidikan. Oke, untuk manfaat praktisnya, yaitu karena akibat dari dampak pandemi COVID-19 terdapat permasalahan, yaitu pada metode pembelajaran anak usia dini yang berubah menjadi daring atau tidak adanya tatap muka langsung, sehingga guru pun harus menuangkan ide kreatifnya selama pembelajaran daring agar anak tidak merasa bosan, jenuh, ataupun monoton. Maka dari itu dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap masalah ini, bagaimana persepsi guru terhadap metode pembelajaran daring untuk anak usia dini selama masa pandemi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asia. Di sini saya akan menyampaikan manfaat penelitian dari penelitian saya dengan judul Implementasi Metode Takrir dalam Meningkatkan Hafalan Hadis pada Anak Usia 5-6 tahun di PAUD Bina Ilmu. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan tentang teknik pembelajaran dan pembinaan karakter di Indonesia dan pendidikan Islam. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat teknik pembelajaran yang baru, yang sesuai dengan lingkungan dan minat anak didik, serta dapat menjadi bahan diskusi untuk perbaikan ke depannya di PAUD Bina Ilmu khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian yang akan saya teliti. Jadi yang pertama itu untuk memberitahukan struktur tayangan yang ada pada film animasi Bilal. Yang kedua itu ada untuk mendeskripsikan nilai-nilai keagamaan yang ada dalam film animasi Bilal. Yang ketiga itu ada untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral yang ada pada film animasi Bilal, dan juga sehingga kita semua tuh bisa tahu tayangan film yang bagus untuk anak usia dini. Sekian, terima kasih.